guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, balik lagi di 1% Podcast. Waduh Perseners, gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Kenalin, aku Nadif, aku merupakan salah satu mentor dari 1%. Teman-teman, sekarang ini kita udah di penghujung tahun 2021 ya. Kita udah berada di bulan Desember nih. Biasanya, kalau di bulan Desember itu, masa-masanya untuk teman-teman yang udah bekerja itu untuk review performance atau biasanya disebut dengan KPI di kantor masing-masing nih teman-teman. Nah biasanya di saat-saat review KPI atau performance ini tuh kita bener-bener mengeluarkan segenap tenaga kita gitu ya atau sekuat tenaga kita biar kita bisa achieve nih di KPI-nya gitu. Nah dan jadinya itu seringkali kita malah overwork atau kerja terlalu keras gitu ya. Nah, ini pas banget nih teman-teman. Sesuai dengan apa yang mau dibahas di episode 1% Podcast kali ini, teman-teman. Yaitu mengenai hustle culture. Ngomong-ngomong soal hustle culture, aku nggak akan ngebahas ini sendiri nih teman-teman. Karena di sini akan ada rekan aku, ada Kak Sahila yang merupakan mentor 1% juga nih. Halo Kak Sahila. Hai Kak Nadif, halo Perseners, apa kabar semuanya? Waduh, Kak Sahila, apa kabar nih Kak? Baik, Alhamdulillah. Gimana Kak Nadif? Baik, Alhamdulillah Kak. Waduh, nih Kak Sahila, jadi tadi aku abis bahas tentang kita ini saat ini udah berada di bulan Desember yang biasanya nih Kak, kalau aku pribadi nih ya di kantor aku, lagi masa-masanya review performance atau KPI nih Kak. Dan aku pribadi dan ngelihat teman-teman yang lain gitu ya Kak ya, kita tuh jadinya mengerahkan sekuat tenaga kita nih Kak buat kerja sekuat tenaga gitu Kak. Jadi kerja gila-gilaan ya, karena ada targetnya gitu. Dan bener sih, banyak banget sekarang teman-teman yang overwork gitu ya. Nah, kalau sekarang nih budayanya namanya hustle culture. Bener nggak Perseners? Jadi kadang kita ini ngerasa kalau harus kerja terus gitu. Kalau misalkan ada istirahatnya malah ngerasa bersalah. Bener nggak Kak Nadif? Waduh, bener banget Kak. Malah bisa relate gitu ya. Kadang tuh malah kalau ada gabut-gabutnya sedikit tuh malah ada perasaan guilty gitu ya Kak ya, atau ngerasa bersalah. Iya bener banget. Apalagi karena sekarang-sekarang ini banyak nih fenomena di mana entrepreneur bermunculan. Terus habis itu banyak yang sukses di usia muda gitu. YouTuber di umur 25 tabungannya 20 miliar gitu ya. Atau ada juga yang memang mendunia kayak Elon Musk gitu. Dia juga sempat nih kan ya nge-tweet kalau kita kerja harus lebih daripada 40 jam seminggu biar sukses gitu. Kan kayaknya jadi wah kita tuh termotivasi deh buat terus-terusan kerja gitu. Pokoknya nggak boleh istirahat. Sementara gitu ya, kalau misalkan kita terus-terusan hustle culture, kita akan burn out nih. Bener nggak Kak Nadif? Wah bener banget nih Kak. Nah tapi nih Kak, aku jadi penasaran deh. Sebenarnya kenapa sih kita bisa ada kecenderungan gitu ya Kak kalau kita pingin hustle culture gitu Kak? Oke, karena memang motivasinya banyak nih Kak Nadif. Yang pertama kita ngeliat kesuksesan di luar sana, yang memang banyak contohnya anak-anak muda udah sukses yang kayak tadi aku sempat bahas gitu. Terus abis itu sekarang juga memang kalau kita lihat biasanya job desk di kantor-kantor gitu, itu tuh qualification-nya kita harus punya experience selama berapa tahun gitu. Jadi kayaknya buat anak-anak seumuran 20-an lah ya gitu, atau bahkan yang lebih muda lagi gitu pas kuliah, itu ngerasanya harus keep up sama kualifikasi itu. Wah kalau misalkan aku nggak punya experience yang banyak, nanti nggak bisa keterima kerja gitu. Atau aku nggak bisa financially freedom di umur 30 gitu. Karena hitsnya kan kayak kita di YouTube ya. Nah terus jadinya
kita akan ngerasa harus kerja gila-gilaan gitu. Terus habis itu kita juga ada perkembangan teknologi nih pastinya. Karena ketika kita punya teknologi yang makin canggih, kita ngerasa kerja makin mudah. Bisa dari email, video call, voice call gitu ya. Jadi kantor pun ngerasa, ya kamu mah di mana juga bisa kerja gitu. Kirim aja lagi orang tinggal email. Sementara kadang-kadang kita lupa nih, ada loh working hours, ada loh yang namanya work-life balance gitu. Nah, selain itu juga ada nih teman-teman yang namanya toxic positivity gitu. Kayak misalkan, masa gitu aja capek, kapan suksesnya gitu. Sementara hal-hal itu seperti capek gitu ya, itu kan kita sendiri yang bisa nilai, kita nih yang tahu tubuh kita sendiri gitu, bukan orang lain. Jadi teman-teman yang memang hafal dan familiar banget nih sama hustle culture, coba deh dipikir lagi, apakah itu bisa berlaku di kalian atau sebenarnya malah jangan deh gitu. Kalau misalkan perseners gimana nih? Kalau Kak Nadif juga gimana? Wah, bener banget nih Kak. Jadi memang setuju banget sih sebenarnya kalau aku Kak sama Kak Sahila ini. Bahwa memang zaman sekarang gitu ya, mungkin terutama buat perseners juga yang masih di usia 20-an gitu ya. Kita tuh banyak banget hal-hal yang membuat kita malah jadi pingin overwork gitu ya. Mulai dari sekarang kan lagi ngetrend banget ya kayak bener tadi terkait financial freedom gitu ya. Orang lain udah pada sukses di usia muda gitu ya. Nah tapi bener banget nih Kak, yang poin terakhir Kak Sahila sampaikan bahwa pada akhirnya nggak semua orang bisa seperti itu ya kayak dalam artian nggak bisa memiliki kapasitas untuk memforsir dirinya sampai tetes terakhir gitu ya kayak. Tapi nih ya kayak, emang berbicara mengenai hustle culture ini, ada nggak sih sebenarnya Kak bahaya dari kita yang terlalu overwork atau hustle culture? Oh iya, pasti ada dong gitu. Yang pertama sih, yang pastinya relatable nih sama teman-teman perseners, itu adalah burnout. Jadi di mana kondisi stres kronis gitu ya, yang ditandai dengan rasa lelah, frustasi, terus nggak bisa konsen gitu. Jadi kalau kita overwork, kita paksa terus nih otak kita untuk bekerja tanpa stop, kita akan burnout. Dan lama-lama memungkinkan untuk kita pengen kabur gitu. Pengen, bodo amat deh gue capek gitu misalkan. Jangan sampai nih kayak gitu. Karena malah nanti dampaknya lebih parah lagi gitu. Terus habis itu juga bisa nih kehilangan work-life balance lah ya pastinya gitu. Kita nggak punya aktivitas sosial, kita juga lupa nih sama teman-teman kita atau bahkan keluarga di rumah gitu. Sementara kita kan makhluk sosial ya sebagai manusia yang memang butuh orang lain juga gitu. Pengen bersosialisasi dan segala macam. Terus selanjutnya bisa juga nih kita jadi malah meningkatkan konflik gitu kalau overwork. Kan jadinya kita cuma fokus sama target atau enggak deadline. Tapi kadang kita lupa sama makhluk lainnya gitu. Needs orang lain, bahkan needs kita sendiri. Selanjutnya nih, ngomong-ngomong secara saintifiknya gitu. Memang ada penelitiannya gitu kalau misalkan ketika kita tidak beristirahat ataupun overwork, kadang sinaps ataupun titik temu yang memang menghubungkan antar sel syaraf satu sama lainnya gitu. Jadi nggak istirahat dan akhirnya fungsi kognitif kita jadi menurun gitu. Iya bener banget nih Kak. Waduh tadi Kak Sahila udah nyampein juga ya. Ternyata nih ya perseners banyak banget nih bahaya atau efek buruk dari kita yang terlalu overwork atau terlalu mendalami banget sih hustle culture ini nih perseners. Jadi tadi udah disampaikan juga ya, bahkan ada penelitian secara saintifiknya juga gitu ya. Mungkin salah satu yang sangat dirasa nih ya, adalah merasa stres gitu ya. Tapi kalau dari Kak Sahila sendiri, pernah gak sih Kak dalam bekerja tuh Kak Sahila ngerasa stres gitu Kak? Oh iya dong pastinya, kalau stres sih pasti akan terus dialami ya sama setiap manusia gitu. Cuman gimana cara kita manage-nya itu dia gitu. Contohnya nih kalau aku lagi stres karena aku lagi banyak kerjaan gitu. Terus kebetulan aku kerja di 2 tempat sekarang gitu. Sebagai mentor dan juga sebagai digital public relation. Nah, ketika ada 2 job yang bertabrakan gitu atau kayak lagi penuh banget schedule-nya gitu, itu bikin stres banget sih. Waduh, ternyata nih ya perseners, setelah didengar-dengar Kak Sahlia ini juga sama aja ya kayak perseners yang lain, kita juga manusia ya Kak ya. Sangat wajar kita untuk ngalamin stres juga gitu ya dalam bekerja. Nah,
Jadi Kak Sahlia salah satu mungkin yang men-trigger Kak Sahlia merasa stres mungkin dari 2 tempat kerja itu ya Kak ya. Nah, tapi dari Kak Sahlia sendiri biasanya kalau udah ngerasa stres gitu, apa sih Kak yang Kakak lakuin gitu? Oke, biasanya kalau aku pribadi sih ngedistraksi diri dulu ya, yang menurutku paling penting gitu. Biasanya distraksi ini bisa dengan me time atau bahkan sekedar mengalihkan pikiran aja dari pekerjaan gitu. Contohnya nih, kalau misalkan lagi kerja mulu depan laptop mumet gitu ya, pengen banting laptop gitu rasanya. Terus akhirnya dibanding melakukan hal-hal yang ngaco gitu, mending kita keluar dulu dari ruangan kerja ini gitu, kita keluar ngeliat view atau pemandangan gitu, atau bahkan kita cuci muka ke toilet gitu ya, terus nonton TV bentar gitu, nonton YouTube, terus abis itu kalau memang waktunya cukup nih gitu, lebih panjang lagi misalkan, kita juga bisa loh jalan-jalan keluar, kalau misalnya lagi corona gini kan mungkin kita nggak bisa langsung keluar negeri gitu ya, kalau misalkan pengen simpel-simpel aja, aku suka jalan-jalan keliling kota gitu pakai mobil, terus ngeliat city lights gitu aku seneng banget, atau makan di tempat yang lantainya tuh agak tinggi biar ada pemandangan kotanya gitu. Terus abis itu kalau emang memungkinkan waktu yang lebih panjang lagi, kita bisa nih staycation gitu. Tapi bener-bener fokus sama liburannya gitu sih. Kalau Kak Nadif sendiri gimana? Wah, iya nih Kak. Bener-bener Kak, aku juga setuju sih. Terkait salah satu cara yang bisa dilakukan pas lagi ngerasa stres gitu ya Kak ya. Bahkan hal-hal simpel kayak kita keluar rumah tuh, apalagi di zaman corona sekarang ya Kak ya, kerasa banget ya rasa bahagianya gitu ya Kak ya. Kayak waduh, kita yang biasanya mungkin sehari-hari di depan laptop mulu, di rumah mulu gitu ya. Sesimpel kita mungkin pagi-pagi olahraga dulu gitu ya, kita jogging keliling sekitar rumah tuh aku pribadi ngerasa lebih bersemangat sih Kak dengan cara seperti itu gitu. Nah, terus nih Kak, kalau akhir-akhir ini salah satu hal yang aku lakukan untuk mengelola rasa stres aku mirip tadi ya sama yang disampaikan nama Kak Sahila, aku staycation nih perseners. Nah, biasanya kalau yang terakhir aku lakukan ini, aku bareng keluarga staycation di dekat rumah aja Kak gitu, yang masih di dalam kota tentunya ya, namanya juga staycation. Tapi kerasanya tuh sangat menyenangkan gitu. Sejenak kita rehat dari pekerjaan, terus lebih banyak quality time sama keluarga. Itu tuh ternyata aku pribadi ngerasa cukup nge-recharge diri ini sih Kak, gitu. Pasti banyak juga nih perseners yang ngelakuin hal sama kayak Kak Nadif ya. Mhm, mhm. Berarti sebenarnya yang tadi aku lakukan gitu ya, staycation ini mungkin jatuhnya dia lebih ke liburan ya Kak ya? Iya benar-benar. Mhm, mhm. Nah, jadi memang selain me time tentunya ya teman-teman, atau mungkin teman-teman as simple as nonton film komedi gitu ya atau nonton drama Korea, teman-teman juga bisa nih ngelakuin yang namanya liburan gitu. Salah satunya dengan staycation gitu ya, atau mungkin ada apa lagi ya Kak ya kira-kira yang bisa dilakukan nih untuk liburan nih? Oke, kalau liburan kan kita bisa ngelakuin hal-hal yang memang berbeda dengan rutinitas kita gitu contohnya ya. Kayak misalkan tiap hari kita depan laptop mulu. Oke, kita ganti deh situasi jadi yang lebih adventurous gitu. Misalkan kita liburan di puncak gitu, terus hiking gitu ya. Itu kan bikin kita lebih sehat juga yang tadinya duduk mulu, jadi gerak gitu, jadi lari-lari gitu, jadi nanjak kan seru ya gitu. Terus abis itu kita bisa ke taman safari contohnya gitu, ngelihat binatang-binatang, pokoknya ngelakuin sesuatu yang memang kita pengen dan kalau bisa berbeda sama rutinitas kita nih, biar rasanya tuh refresh gitu. Bener nggak Persaners? Kalau Persaners sendiri gimana nih? Karena biasanya liburan ini macam-macam ya, setiap orang kan punya kesukaannya sendiri. That's why pentingnya kita ini liburan sesuai dengan keinginan kita nih. Biasanya kita kan suka ngikutin tren ya gitu. Nah, kalau selalu ngikutin tren, bisa aja nggak cocok nih sama perseners. Kita mungkin sebelum liburan bisa dulu nih tanya-tanya sama diri sendiri. Sebenarnya pengennya gimana ya liburan yang menarik buat aku gitu. Jadi kita kebayang, kita set perfect picture dari liburan kita ini sendiri gitu. Kalau Kak Nadif sendiri pernah ngelakuin itu nggak Kak? Kalau aku nih ya Kak ya, aku tuh setuju banget sih sebenarnya sama yang disampaikan nama Kak Sahila tadi bahwa kita perlu untuk
memahami diri kita lebih lanjut juga gitu ya Kak ya, terkait liburan ini. Mungkin di sini perseners ada yang merasa liburan itu harus ke pantai gitu ya. Jadi mungkin teman-teman akan kecenderungannya memilih ke kota-kota yang banyak pantainya misalnya gitu ya. Tapi mungkin yang lain ada yang lebih senangnya itu ke museum gitu ya. Atau misalnya pergi ke hiking gitu. Jadi bener banget sih, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan apa yang teman-teman sukai gitu ya. Dan mungkin teman-teman dalam liburan ini juga harus tahu nih teman-teman mau ngajak keluarga kah gitu ya, atau mau ngajak teman, atau mungkin significant other teman-teman gitu ya, biar liburannya bisa lebih optimal lagi gitu ya. Nah, Kak Sahila, ngomong-ngomong soal liburan gitu ya, emang liburan itu ada manfaatnya nggak sih Kak? Pasti dong. Kalau misalkan perseners mau liburan nih gitu, ada beberapa manfaat nih. Contohnya kayak less stress pastinya. Stres kita tuh berkurang gitu. Karena kan kita nggak terus under pressure gitu ya. Kita bisa refreshing, terus kita juga bisa punya kualitas tidur yang pastinya lebih bagus lagi. Nah, kalau kita liburan, tekanan darah kita juga bisa nih jadi lebih rendah. Karena biasanya kalau kita under pressure kan pengennya marah-marah mulu gitu ya sama teman-teman kerja atau sama orang di rumah atau bahkan bisa juga dilampiasin gitu ke significant others kita. Jadi malah berantem. Waduh, panjang deh ceritanya gitu. Bahkan ada juga nih penelitian dari Karen Matthews di mana kalau kita liburan, resiko kita untuk terkena serangan jantung akan berkurang loh gitu. Jadi teman-teman kalau bisa liburan deh biar nggak terus-terusan tertekan gitu ya, gitu. Kita bisa menikmati hidup dengan semaksimal mungkin. Wow, tuh perseners, ternyata banyak banget ya manfaat dari kita melakukan hal yang mungkin terkesannya simple ya, liburan gitu. Tapi ternyata banyak banget nih manfaat atau benefit yang bisa kita rasakan gitu ya. Tadi yang cukup menarik salah satunya kita bisa jadi terhindar mungkin ya dari darah tinggi gitu ya. Karena benar banget sih Kak, kalau misalnya kita kerja terus-terusan tuh rasanya bawaannya tuh malah kesal gitu ya Kak ya, pingin marah gitu. Nah ini salah satu cara yang bisa teman-teman lakukan ini dengan melakukan liburan ini nih teman-teman. Nah tapi nih ya Kak Sahila, kalau boleh jujur, kadang tuh ya aku tuh udah ngerencanain mau liburan gitu ya, terus aku tuh malah kebablasan Kak dengan liburan ini gitu ya, karena ngerasa saking aku udah nggak sabar pingin liburan, jadinya aku malah kebablasan gitu Kak. Tapi sebenarnya ada nggak sih Kak cara yang baik dan bijak untuk liburan tuh kayak gimana ya Kak? Oke, kalau ini versi aku ya, perseners bisa aja beda. Cuman kalau aku pribadi, ini biasanya sebelum aku liburan bikin plan dulu nih gitu. Misalkan aku pengen liburan untuk tahun baru. Oke, kita pikirin nih tanggal cutinya pengen kapan ya. Terus abis itu sebelum cuti kita harus ngelakuin apa ya persiapannya. Yang pertama bisa booking tiket pesawat atau kereta atau transportasi lainnya gitu. Terus habis itu hotel. Dari situ juga kita bisa tentuin kerjaan apa aja sih yang perlu aku beresin gitu sebelum aku liburan. Terus dari situ kita jadinya nanti ketika liburan bisa lebih fokus, bisa lebih mindful, bisa lebih hidup di masa kini gitu ya. Menikmati liburan deh maksudnya gitu. Jadi kita nggak terbebani atau nggak kepikiran sama kerjaan-kerjaan kita yang belum selesai gitu. Aduh, itu mah kadang-kadang jadi ngebunuh mood untuk liburan ya. Jadi penting banget itu ya kalau untuk kita sebagai manusia jadi lebih mindful gitu. Kita nggak terlalu khawatir sama masa depan dan juga nggak terlalu menyesali masa lalu gitu. Kita benar-benar fokus sama apa yang bisa kita lakuin. Oke Kak, menarik tuh Kak. Bener sih ya, jadi salah satu yang bisa dilakukan itu kita well prepare gitu ya Kak ya. Jadi memang ya kita tentunya udah punya tanggung jawab di tempat kerja. Bukan berarti kita nggak bisa liburan ya Kak ya. Jadi mungkin salah satu yang bisa kita lakukan biar nggak kebablasan tadi gitu ya. Kita bisa coba direncanain dengan matang di awal gitu ya Kak ya. Biar nanti juga saat liburannya tenang nggak dikejar-kejar kerjaan gitu ya Kak ya. Nah ngomong-ngomong soal mindful saat liburan gitu ya Kak ya. Dari Kak Sahila sendiri ada tips nggak sih Kak biar kita tuh pas liburan itu bisa benar-benar menikmati si liburannya itu Kak, karena ya mungkin perseners di sini juga ada yang merasakan hal yang sama gitu ya. Kadang tuh liburan tuh hanyalah sebuah nama gitu ya Kak ya. Padahal isinya ya ada kerja-kerja juga gitu Kak. Jadi malah nggak menikmati liburan.
Nah kira-kira ada tips nggak sih Kak? Nah iya nih, kalau misalkan kita lihat zaman sekarang kan banyak ya yang work from Bali gitu. Itu sih seru banget, aku juga pengen banget nih ngelakuin. Tapi kayaknya buat beberapa orang gitu, malah bikin pusing nih. Aduh pengen kerja atau pengen liburan ya gitu. Nah kalau misalkan kita benar-benar pengen bekerja di luar atau malah pengen liburan, kalau bisa sih kita pilih satu aja. Lagi pengen apa nih? Liburan atau pengen kerja? That's why pentingnya lagi-lagi mindful gitu. Kalau misalnya lagi liburan, ya udah kita liburan aja. Benar-benar main sama teman-teman, kemudian quality time sama keluarga, lakuinlah apa yang kita mau gitu. Jadi kita fokus untuk refreshing. Karena kalau kita setengah-setengah, jadinya menurunkan tingkat refresh kita nih gitu. Terus habis itu penting punya plan, tapi juga penting untuk fleksibel. Karena kalau misalkan kita harus semuanya sesuai plan, nanti kita malah kecewa sendiri nih sama ekspektasi kita saat liburan. Terutama kalau misalkan kita lagi liburan sama orang lain, keluarga, teman, atau significant others lainnya, kita kan nggak liburan sendirian ya gitu. Kita perlu mengerti orang lain juga, biar liburannya lebih nyaman gitu, ngerasa togetherness-nya lebih banyak. Jadi kita penting banget untuk fleksibel. Terus kita juga yang penting untuk tahu role kita di situasi itu. Kadang-kadang nih soalnya ketika kita lagi liburan gitu kan ada aja gitu temen yang bawaannya banyak gitu. Terus kita diem doang gak ngebantuin. Kadang-kadang malah itu bisa bikin memacu konflik gitu. Jadi kita tahu nih role kita, oh sebagai temennya kita bantuin deh gitu. Terus habis itu kalau misalkan kita lagi liburan ke rumah nenek gitu misalkan, ya udah kita sebagai cucu gitu, kita tahu role kita kayak gimana. Jangan terlalu egois gitu. Kita pikirin teman-teman yang lain, keluarga yang lainnya gitu. Terus habis itu, limit your time on social media. Itu penting banget menurutku. Jangan sampai kita liburan cuma buat konten doang tok gitu ya. Kita juga harus enjoy momennya. Gitu sih Kak kalau menurutku. Wah, bener sih Kak, tadi dari Kak Saila udah nyampein cukup banyak ya. Kalau dari aku pribadi ya, mungkin tips yang dilakukan biar bisa optimal gitu ya saat kita liburan, itu stay at the present aja gitu ya, dan kita coba kita fokus sama situasi yang ada gitu. Misalnya kita lagi kumpul sama keluarga, mungkin kita coba diinget nih, mungkin ini salah satu waktu yang langka juga gitu ya, kita bisa kumpul sama keluarga. Jadi kita hayati peran kita di sana, kemudian kita nikmati percakapan sama keluarga gitu ya, aktivitas yang dilakukan bersama gitu ya. Jadinya tuh dengan kita lebih aware dengan situasi yang sedang terjadi tuh malah membuat waktunya tuh berjalan dengan sangat nikmat gitu ya. Jadi kegiatan yang dilakukan tuh jadinya kerasa rilis energi-energi buruknya gitu. Jadi malah ngebuat diri aku tuh penuh dengan rasa bahagia gitu Kak. Benar. Oke, nah perseners, jadi tadi kita udah bahas di awal ya Kak ya, terkait hustle culture gitu ya, atau mungkin overwork itu seperti apa gitu ya, bahwa memang mungkin di usia-usia sekarang ini sangat wajar nih teman-teman untuk pingin yang namanya give your best gitu ya, pingin bisa mencapai tujuan sendiri kayak financial freedom dan sebagainya. Tapi teman-teman juga perlu untuk tahu nih kapasitas diri teman-teman. Teman-teman di sini apakah memang bisa untuk sampai mengerahkan sekuat tenaga seperti itu gitu ya. Nah khawatirnya teman-teman nanti malah muncul gejala-gejala stres gitu ya. Kemudian juga efek-efek buruk lainnya nih dari hustle culture gitu. Nah salah satu cara nih teman-teman untuk bisa menangani atau meregulasi dari rasa stres itu, kita bisa banget ngelakuin yang namanya liburan. Dan liburan ini teman-teman nggak perlu yang mahal-mahal juga ya kayak teman-teman tuh bisa as simple as jalan-jalan di sekitar rumah gitu ya, atau misalnya mencoba merubah lingkungan yang sehari-hari perseners jalani gitu ya. Jadi mungkin biasanya kerjanya di rumah, mungkin bisa nih kita coba kerjanya di puncak gitu ya kayak. Yang penting ada situasi baru atau suasana baru gitu. Dan ternyata menurut penelitian juga banyak banget manfaat-manfaat dari liburan ini gitu ya kayak. Benar banget. Terus teman-teman nih kalau liburan, bahkan itu bisa meningkatkan produktivitas kerja kita lagi loh gitu.
Karena ketika kita bisa liburan, kita relax gitu, nanti pertahanan fungsi kognitif kita itu malah akan meningkat dan kita jadinya bisa beradaptasi dengan baik sesuai keadaan. Malah liburan nih meningkatkan produktivitas kita jadinya. Waduh, bener banget nih Kak. Dan kalau udah seperti itu, teman-teman bisa banget memanfaatkan waktu itu untuk mengembangkan diri lagi nih teman-teman. Perseners di sini bisa banget untuk cobain mentoring di 1%, di mana nanti perseners bakal belajar lebih banyak nih tentang tips-tips gimana caranya bisa mengembangkan diri dengan lebih baik lagi, bagaimana cara meregulasi emosi dengan baik, dan masih banyak lagi nih. Kemudian selain itu, buat perseners yang masih pingin banget untuk tahu atau denger atau mungkin nonton gitu ya, konten-konten mengenai self-development, bisa banget perseners di sini untuk cek sosial media dari 1%. Kita ada YouTube, terus ada Instagram juga @1%, terus juga tentunya podcast ini ya Kak ya. Iya, benar banget nih. Terus kalau teman-teman pengen juga ngobrolin tentang hustle working, terus tentang produktivitas, tentang manajemen waktu, ataupun ngomongin hal lainnya yang bisa lebih dalam gitu, boleh banget nih ngobrol sama kita, sama aku, atau sama Kak Nadif di mentoring 1%. Nah, caranya tinggal buka 1%.net, terus daftar deh di situ. Bener nggak Kak Nadif? Bener banget, Kak Sahila. Nah, nggak kerasa banget nih ya, kita udah berada di penghujung acara. Semoga podcast di episode ini bisa bermanfaat buat persener semua dimanapun berada. Dan sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah! Bye Perseners! Semoga dengan dengerin ini bisa hidup dengan seutuhnya.